Ini sajene sake. Kita lihat-lihat aja. Bahkan ini lebih keramat daripada yang tadi. Sama guys. Sajene sake. Itu sumurnya Sadako guys. Apakah emang benar ini sumurnya Sadako? Sumur yang di film horor itu, yang ketika kita lagi nonton film itu Sadakonya keluar dari layar TV dan keluarnya itu dari sumur kayak gini. Dengar nggak guys suara serangga tuh? Kalau kalian sering lihat film anime atau kartun Doraemon, sekelas Doraemon, Ninja Hattori, terus Chibi Maruko-chan, itu kadang pas ada skin pas musim panas itu pasti di setiap filmnya, di setiap film kartunya itu terdengar suara khas dari musim panas Jepang. Itu kayak gini, di pinggir-pinggir hutan gitu ya, kayak jangkrik, tapi bukan jangkrik, itu semacam kayak kumbang. Dan sepanjang hari selama musim panas di Jepang itu bakal selalu terdengar suara-suara kayak gini. Misalkan kalau di samping rumah kalian itu ada pohon-pohon gede kayak gini, itu pasti bakal selalu terdengar suara kayak gini guys. Suara kumbang ini terdengar cukup jelas juga guys ya. Dan ternyata ini dia biang keroknya. Ini dia yang ngeluarin suara-suara kumbang kayak tadi, yang ngeluarin suara kayak gitu tuh. Ini binatangnya kayak gini guys. Kalau nggak salah ini tadi tak temuin di bawah situ ada yang mati ya. Ini kumbang kayak gini bisa bunyi, bunyinya nyaring banget. Inilah salah satu keunikan Jepang. Salah satu keunikan Jepang ketika musim panas itu yang nggak pernah ditemuin di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia ada suara kumbang kayak gini, tapi nggak terus menerus gitu ya. Kalau ini kan terus menerus guys. Dan ini mau tak tunjukin, dari tadi aku di sini tuh bau bangkai. Ternyata ini guys, ada kucing mati. Ya kayak gini guys, kucing mati di sini. Kalau ketabrak mobil atau ketabrak apa gitu ya, dibiarin aja kayak gini, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang nimbun gitu ya. Lalernya kayak banget. Lalernya banyak banget, dikerumutin laler. Kalau di Indonesia itu ada kucing ketabrak mobil gini kan, pasti yang nabrak itu pasti bakal balik lagi, takut kena sial gitu ya. Mitos kalau mobil atau motor nabrak kucing kayak gitu, sampai bahkan cuma nabrak pun itu pasti biasanya orang-orang Indonesia itu bakal balik lagi buat nyari kucingnya. Takutnya setelah ditabrak dia lari, terus kemudian di jalan dia mati gitu ya. Takut kena sialnya gitu guys.
Tapi kalau di sini enggak, kucing ketabrak ya udah dibiarin di jalanan, dibiarin gitu aja, enggak ada yang nabrak pun enggak balik nyariin itu mati enggak kucingnya atau sekedar menguburkan kucingnya gitu ya, enggak, dibiarin kayak gini aja. Ini pohon lumbu, talas, daun talas. Dulu aku bilangnya ini tuh daun kates, banyak diprotes sama yang nonton. Katanya ini daun talas, kalau di tempatku itu di Cilacap itu daun lumbu. Di Jepang kalau pas musim panas ini segalanya bisa tumbuh. Hampir sama kayak di Indonesia sebenarnya guys. Muntul, budin, pohung itu, ini daun talas gitu ya, bisa tukul semua, termasuk pohon pisang. Itu di sana pohon pisang. Kemarin ada yang minta di reviewin lagi pohon pisangnya. Ini rumahnya petani Jepang. Ini alat-alat pertaniannya dibiarin gitu aja. Mungkin kalau tak lihat-lihat, aku dari kemarin itu lewat sini sering ya, rumahnya itu kayak udah kosong dan alat-alatnya itu udah kayak nggak kepake lama. Ini rumah yang dulu pernah tak review nih, kayak rumah terbengkalai, rumah sama mobilnya sama seisi-isinya. Kalau orang Jepang sini kalau udah mungkin udah usur gitu ya, udah tua, itu dibiarin gitu aja, digeledakin gitu aja, terbengkalai sampai mobil-mobilnya, sampai peralatan semua yang ada di dalam rumahnya itu dibiarin terbengkalai. Dan ini pohon pisang yang kemarin itu ada salah satu komentar dari teman-teman yang nanyain pingin direviewin lagi pohon pisangnya ketika musim panas. Dan ini udah masuk musim panas, ini pohon pisangnya kayak gini. Berarti bener guys, pohon pisang di Jepang itu nggak berbuah ya, nggak nyampe berbuah. Ya cuma kayak gini-gini aja. Mandan gede sending. Wah, tapi ada jantungnya itu guys nih. Keluar jantungnya nih, tak tunjukin. Aku aja baru lihat. Nah, tuh. Nih. Keluar jantungnya. Jantung pisangnya. Ternyata bisa berbuah juga guys ya. Tapi nggak tahu nanti sampai matang atau enggak. Ini jantung pisangnya. Nggak tahu ini jenis pisang apa, mungkin kayak pisang kepok guys ya, atau pisang putri uling kalau di tempat aku. Tapi ya, intinya kita udah tahu kalau ternyata buah pohon pisang di Jepang itu bisa berbuah juga. Mungkin nanti bulan 8, ini kan baru bulan 7, bulan 8 atau bulan 9 atau bulan 10 ini pisangnya udah mateng. Kita cek lagi aja, aku juga penasaran. Baru kali ini aku lihat pohon pisang di Jepang itu sampai berbuah kayak gitu. Kita di areal persawahan. Hari ini panas banget guys. Hari ini bener-bener panas. Tadi tak cek di HP itu, 35 derajat Celcius. Jadi musim panas di Jepang itu
bener-bener panas. Kadang bisa sampai 38 sampai 39 derajat. Itu bisa apa ya? Bisa bikin orang-orang yang kerja di luar ruangan itu bisa kolaps seketika gitu ya kalau kondisinya lagi ekstrim panas kayak gitu. Jadi banyak berseliweran berita-berita di Jepang sini itu laporan kalau banyak orang yang dehidrasi atau netsuso atau sampai mati, bahkan sampai meninggal karena hawa panas, karena hawa panas, karena saking panas ekstrim, karena terkena cuaca ekstrim, panas ekstrim, banyak yang mati ya orang Jepang ya. Emang pada kenyataannya kayak gini, panas banget, ngelegep guys. Kalau panas, musim panas di Jepang ini ngelegep, bahasa Jawanya itu ngelegep, nggak ada angin, jadi kayak gini, tenang banget, suasananya tenang. Yang nemenin itu suara kumbang-kumbang kayak gitu tuh. Sepanjang jalan kalau lewatnya pinggir samping hutan kayak gini ya, ditemenin sama suara-suara kumbang kayak gitu. Suara kumbangnya nyaring banget nih. Ini suara khas Jepang ya, suara khas Jepang pas musim panas itu kayak gini. Ngomong-ngomong, pas musim panas itu rekasannya itu pas keluar siang. Panasnya orang umum, panas banget guys. Ini aku nggak di endorse sama Pocari Sweat ya, tapi karena aku emang suka Pocari Sweat. Jadi kalau pas musim panas kemana-mana itu aku belinya Pocari Sweat. Pokoknya yang minuman yang berion, buat menjaga kondisi tubuh aja, biar keringat-keringat atau ion-ion yang keluar dari tubuh kita itu diganti atau disuplai ulang oleh Pocari Sweat ini. Tapi yang aku nggak suka ini gulanya cukup tinggi, jadi nggak boleh banyak-banyak, takut kena gula gitu ya. Soalnya aku wis tua guys, harus jaga, pintar-pintar jaga kondisi tubuh lah. Jadi gini, kemarin itu banyak banget yang nyaranin, bahkan hampir di setiap videoku kalau aku bikin konten naik sepeda kayak gini, itu banyak banget yang nyaranin aku buat beli sepeda listrik. Tapi jujur ya, bukannya aku nggak mampu buat beli sepeda listrik, tapi aku lebih memilih buat ngonten kayak gini. Itu aku hidup olahraga guys, jujur serius, bukannya ngirit, bukannya apa. Ini emang aku kepingin ya olahraga, jadi sambil ngontel kayak gini. Kalau soal panasnya itu aku udah nggak pikirin ya, udah hitam nggak apa-apa. Gini, hitam nggak apa-apa kena panas, yang penting aku bisa keluar rumah, bisa keluar keringet, bisa olahraga gitu yang ngontel. Nih kalau teman-teman tak tunjuk ini, kulitku itu sampai belang karena aku saking senengnya pas musim panas itu keluar rumah ngontel, mancing gitu ya. Ini belang guys, belang. Aku pakai ini. Nah ini tertutupin, jadi di area yang tertutup ini masih putih, dan yang nggak ketutup itu kebakar kulitnya, panas. Saking panasnya Jepang pas musim panas. Makanya kalau pas musim panas kayak gini, orang Jepang itu jarang banget yang beraktivitas di luar rumah. Ini di pedesaan Jepang, nang dusun, nang pelosok, ini nggak ada orang sama sekali.
Ini padahal rumah banyak rumah. Ya orangnya pada di dalam semua. Pada ngadem guys. Nyetel AC gitu ya. Nonton TV. Mungkin juga penghuni-penghuni rumah di sini itu mungkin juga orang-orang tua semua. Jadi ngapain keluar gitu? Kalau di dalam rumah itu lebih nikmat, lebih adem ya. Wah, ini kenapa ini perangkap babi sampai di sini-sini? Apakah mungkin babinya sampai ke pemukiman, guys? Aku juga nggak tahu. Tapi aku sering lihat sini, tapi baru kali ini ada perangkap babi ditaruh di sini. Jadi gitu guys, kembali ke permasalahannya tadi. Aku nggak pingin beli sepeda listrik karena aku pingin ngontel aja, pingin olahraga, kemana-mana ngontel. Harus dipaksakan. Jadi kalau nggak dipaksakan ya jadinya males. Jadi kalau di sini menurutku kalau di sini itu pakai sepeda listrik itu kayak naik motor aja. Jadi kemana-mana nanti tinggal ser gitu, tinggal pencet tombol ser gitu. Nih mau tak ceritain. Jadi temanku Kasno kemarin, Mas Kasno itu dimarahin sama orang Jepang gara-gara masuk ke areal sini sawah-sawah. Dia itu lagi mancing bayong di sungai sana, di kalen-kalen itu di situ ada irigasi, banyak banget ikan gabusnya, dan dia masuk ke areal persawahan ini yang pada dasarnya itu udah dipasangin kabel kayak gitu, kabel listrik, dan itu nggak boleh dimasukin sama orang sekalipun. Dan setelah kejadian itu, mungkin yang kemarin-kemarin itu nggak ada tulisannya kayak gini, sekarang ditempelin tulisan kayak gini. Ini gara-gara Mas Kasno. Gara-gara Bang Kasno ini kayaknya nih. Tadinya nggak ada itu guys, tulisan kayak gini nggak ada. Ini baru ini tulisan ini. Katanya dimarahin habis-habisan. Dan ini aku juga lagi nyari Mas Kasno, nyari Bang Kasno. Kayaknya dia lagi mancing. Panas secara umum guys, panas ora patut. Yup. Ini di pinggir laut guys ya. Biasanya Bang Kasno itu mancingnya di batu karang ini. Ini aku lagi nyari Bang Kasno, mau ketemu, mau tak ajak mancing bareng lagi. Ini tempat keramat Jepang. Ini tempat keramat, dan ini sajine sake. Kita lihat-lihat aja. Misi mbah orang ganggu, aku pengen review tempat keramat. Siapa tahu teman-temanku di Indonesia itu pengen lihat tempat-tempat keramat di Jepang itu bentuknya kayak gini. Ini juga salah satu tempat keramat guys.
bahkan ini lebih keramat daripada yang tadi. Ini pohon sakura. Ini pohon sakura kalau pas musim panas itu kayak gini, daunnya hijau, kayak nggak ada fungsinya sebenarnya ya. Pohon sakura itu kayak nggak ada fungsinya kecuali pas lagi musim semi. Jadi yang dilihat itu cuma bunganya aja, bunga sakura. Selebihnya itu ya udah kayak gini, hijau, kayak orang-orang nggak ada buahnya guys. Pohon sakura itu nggak ada buahnya ya, setauku itu nggak ada buahnya ya, cuma kayak gini. Kalau pas musim panas itu daun yang tumbuh cuma daun. Terus bagusnya itu pas musim semi tok, pas lagi musim sakura itu bagus banget emang. Dan ini tempat keramatnya sama guys, sajene sake. Dan ini lebih keramat lagi karena ini, tahu film Sadako? Tahu film Sadako ya? Sadako itu yang cewek yang kayak Kunti itu loh, yang rambutnya panjang terurai ke depan pakai baju putih, yang jalannya merangkang. Itu keluarnya kan dari apa? Dari sumur lah, itu ada sumur. Apakah itu sumurnya Sadako guys? Apa ini sumurnya Sadako? Aku juga nggak tahu. Tapi cukup ngeri juga. Tapi airnya penuh. Mungkin ini bukan sumur. Mungkin ini cuma kayak kolam. Tapi bentuknya kayak sumur. Tapi airnya penuh. Apakah emang benar ini sumurnya Sadako? Sumur yang di film horor itu, yang ketika kita lagi nonton film itu Sadakonya keluar dari layar TV dan keluarnya itu dari sumur kayak gini. Cukup serem juga kalau malam. Untung ini siang. Ini siang jadi aku berani. Kalau malam aku nggak bakal berani guys. Nih, ini serangganya. Keren ya, Jepang. Ini Jepang guys. Jepang musim panas kayak gini. Jepang itu banyak tempat-tempat angker, tempat-tempat misterius. Pohon-pohon, tempat-tempat keramat kayak gini terdapat dimanapun juga di sepanjang pedesaan Jepang. Itu banyak banget teman-teman kayak gini ya. Tapi yang ada sumurnya itu cuma ini. Yang ada sumurnya itu cuma ini. Ini persawahan Jepang sebentar lagi kemungkinan parine nang Jepang ki tandurane mulai pada merata guys. Mungkin seminggu 2 minggu maning ya. Dan ini mesin motor ditaruh di pinggir jalan besar kayak gini aman guys. Seperti yang sering tak review, ini mesin motor ya, buat nyedot air. Aman guys, ini di pinggir jalan besar. Tuh mobil pada lewat. Aman ya. Dan di sana juga ada satu lagi.